Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dalam kita menuntut ilmu, itu harus ada adab. Dan kepada semua yang hadir, baik bapak, ibu-ibu, ikhwan, akhwat, tolong perhatikan. Di antara adab thalabul ilmi, yang pertama itu ikhlas. Tanpa keikhlasan, nggak ada manfaatnya. Antum datang dari luar kota, datang ke sini, kalau nggak ikhlas nggak ada manfaatnya. Antum datang dari tempat yang jauh sampai macet, tapi antum gak ikhlas, gak ada manfaatnya. Semuanya. Untuk yang datangnya, untuk panitianya, untuk ustadznya, untuk semua yang ada. Tanpa keikhlasan gak akan diterima amal kita oleh Allah Ta'ala. Sebab Allah berfirman, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ هُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Dan tidaklah mereka diperintah melainkan untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas, semata-mata karena agamanya, mendirikan dengan lurus, hunafa, lurus, tidak berbuat syirik, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, itulah agama yang lurus. Kita ingin yang lurus agama ini, tidak bengkok. Karena itu yang kita minta, siratal mustaqim. Makanya harus ikhlas karena Allah. Tanpa ikhlas nggak akan diterima. Apapun hebatnya kita, kalau nggak ikhlas nggak akan diterima. Makanya nasihat para ulama nggak pernah berhenti, ikhlas. Sampai ada seorang ulama dan dia seorang perawi hadis yang bernama Hisham Ad-Dustuwai rahimahullah. Dia mengatakan begini, sebagaimana disebutkan oleh Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala. Kata Imam Hisham Ad-Dustuwai rahimahullah, aku nggak pernah mengatakan aku belajar ini nuntut ilmu ikhlas karena Allah. Aku sudah berusaha untuk ikhlas, tapi aku tidak mengatakan aku ikhlas karena Allah. Apa komentarnya Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala? Kata beliau, wallahi wala ana, demi Allah, aku pun juga demikian. Aku nggak mengatakan aku ikhlas, tapi aku berusaha bagaimana supaya ikhlas dalam nuntut ilmu ini. Jadi ilmu ini sumber kebaikan, sumber ketaatan. Makanya kita harus betul-betul belajar dengan ikhlas karena Allah. Kalau nggak ada keikhlasan nggak ada manfaatnya. Bahkan orang yang belajar untuk ilmu tujuannya untuk mencari duit, atau dia ingin mendapatkan sesuatu dari orang, nuntut ilmunya, maka kata Nabi, orang itu tidak mencium aroma sorga. Kata Rasulullah SAW, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamu illa liyusiba bi aradhin minad dunya lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah. Barang siapa yang menuntut ilmu yang mestinya karena Allah, tapi dia menuntut ilmu bukan karena Allah, mengharapkan sesuatu, uang dari dunia, maka dia tidak akan mencium aroma surga. Hadis ini sahih. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang lainnya. Jadi kita harus betul-betul thalabul ilmi karena Allah. Ini perhatikan ini. Nuntut ilmu harus karena Allah, jangan mencari sesuatu dari dunia ini. Betul-betul kita mengharapkan bahwa kita ini mau belajar. Ada orang nuntut ilmu ingin dapatkan uang, ada orang nuntut ilmu ingin dapat makan. Gak ada arti apa makan itu. Kecil. Tapi yang kita harapkan sorga. Dunia seisinya gak ada harganya sama sekali. Kata siapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan, nggak ada artinya dunia ini. Kata Nabi, dunia lebih jelek dari bangkai kambing. Nabi melewati seekor bangkai kambing yang telinganya cacat. Nabi kata, siapa yang mau? Ya Rasulullah, seandainya kambing ini masih hidup, cacat telinganya, apalagi sudah dibangkai. Dunia ini lebih jelek dari bangkai kambing ini, kata Rasulullah SAW. Hadis ini sahih. Saya udah tulis itu tentang dunia lebih jelek dari bangkai kambing. Dalam buku judulnya, sengaja saya bikin judulnya sesuai dengan hadis. Dunia lebih jelek dari bangkai kambing. Supaya orang tahu. Kenapa? Kalau kita lihat manusia ini luar biasa, ngejar dunia.
Orang berpikir ngejar dunia hanya orang awam. Ternyata penuntut ilmu juga banyak yang ngejar dunia. Ternyata para dai juga banyak yang ngejar dunia. Maka saya tulis buku itu. Ini peringatan. Supaya orang berhati-hati. Hidup ini buat akhirat, bukan dunia. Dunia nggak ada hati apa-apa. Jadi ini harus kita perhatikan. Kita harus betul-betul ikhlas karena Allah Ta'ala. Supaya mendapatkan ganjaran. Makanya doa, ketika orang itu berdoa, minta diterima amalnya. Tapi syaratnya dulu penuhi. Ikhlas dan ittiba. Karena kita pengen diterima amal kita, tapi nggak ikhlas, nggak bakal diterima. Doa Nabi setiap pagi Nabi berdoa pada sholat subuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku minta ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amal yang diterima. Betul-betul ini harus ikhlas, penting ini. Karena udah imbasnya kemana-mana, termasuk kepada pengajian. Ada orang pengajian cari duit, ada panitia, ada IO lagi. Mau cari duit pengajian, gak benar dalam Islam. Ngaji karena Allah, kenapa harus cari uang? Seperti itu. Kita mau cari akhirat, bukan cari dunia. Ini karena ada sebagian orang yang memang mungkin dia pernah jadi apa gitu ya. Kemudian taubat. Ma'isyahnya gak ada lagi. Dia cari apa yang bisa mendatangkan ma'isyah. Oh ini. Bikin tablik akbar ini dapat duit nih. Gitu. Ini nggak boleh dalam Islam, nggak boleh. Anda harus ikhlas karena Allah, jangan mengharap sesuatu dari manusia, jangan. Ini penting dalam kita beragama, ini penting. Karena apa? Kalau dia terus capek, lelah, letih, siang malam kumpul, tapi kemudian nggak dapat apa-apa, rugi dunia dan rugi akhirat. Kita mau cari akhirat, kita mau betul dapat ilmu yang bermanfaat buat kita. Kemudian yang kedua, yang pertama ikhlas ini. Ini untuk semua ibadah, bukan untuk ilmu aja. Termasuk seorang jadi dai, termasuk seorang ceramah, termasuk seorang jadi imam, seorang baca Al-Quran, dan yang lain. Semua harus ikhlas karena Allah. Tanpa ikhlas nggak akan diterima oleh Allah SWT. Yang kedua, yaitu dengarkan. Pengajian ini diadakan untuk didengarkan. Istima'. Yang pertama ikhlas, yang kedua al-istima'. Yang ketiga al-insat. Dengarkan dan diam. Dengarkan dan diam, jangan bicara. Termasuk ibu-ibu di bawah, tolong jangan bicara, Bu. Itu ada yang masih ngobrol tuh, Bu, di bawah tuh. Itu masih ada yang ngobrol, tolong jangan ngobrol, Bu. Yang di bawah jangan ngobrol. Dengarkan baik-baik. Dengarkan dan diam. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 204, "Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Apabila dibacakan Al-Quran, adalah kamu dengarkan dan diam supaya kamu mendapatkan rahmat. Dengarkan dan diam agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah. Kita yang mendapatkan rahmat. Majelis ilmu, majelis yang barokah, majelis yang penuh dengan rahmat, disaksikan oleh siapa? Malaikat. Dihadir oleh malaikat majelis ilmu ini. Dengarkan dan diam. Dengarkan dan diam. Kemudian setelah itu apa? Berusaha untuk memahami. Yang ketiga, yang keempat sekarang. Berusaha untuk memahami. Jadi betul-betul perhatian. Kita ada di masjid, ya semua ada di masjid. Artinya akal kita, pikiran kita, hati kita di masjid. Jangan badannya di masjid, pikirannya ke dagangan. Pikirannya ke tempat yang lain, jangan. Ya di masjid. Pahami. Karena nggak ada ilmu tanpa paham. Maka Imam Bukhari menyebutkan dalam sahihnya tentang ilmu, disebutkan tentang faham. Al-ilmu al-fahmu. Nggak ada ilmu tanpa paham. Ilmu paham. Karena orang nuntut ilmu, banyak nuntut ilmu, tapi nggak paham. Banyak. Makanya ilmu untuk dipahami. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, "Man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan padanya, diberikan dia pemahaman tentang agama. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan padanya, akan diberikan pemahaman tentang agama. Ketika Allah tidak menghendaki dia kebaikan, gak akan paham tentang agama dia. Makanya niat kita betul-betul ingin paham tentang agama Islam ini. Harus paham. Banyak orang yang nuntut ilmu tidak paham agama.
Bertahun-tahun nuntut ilmu nggak paham agama. Bukan hanya nuntut ilmu. Ada dai ceramah kesana kemari nggak paham tentang agama. Bayangkan antum. Masa ada Ustaz. Ngomongnya pintar, Masya Allah, menarik hati orang. Tapi nggak paham tentang agama. Ada. Bahkan yang sudah punya titel pun ada juga nggak paham tentang agama. Jadi nggak jadi ukuran punya titel juga. Ada yang udah titel nggak paham tentang agama. Dia tahu dari mana? Ya dari tulisannya kelihatannya orang nggak paham agama. Dari ceramahnya nggak paham agama. Kelihatan. Orang bisa tahu. Kalau dokter yang tahu dokter itu ahli dan tidak siapa? Dokter. Insinyur teknik tahu tentang orang yang teknik ini nggak benar, ya orang teknik juga. Ya atau tentang ustadz itu benar nggak benar siapa? Ya ustadz juga. Ulama yang paham tentang agama ini tahu kelihatan. Dia pintar ngomong tapi nggak ada isinya. Tong kosong nyaring bunyinya. Itu. Ada banyak. Dibawa segala macam cerita dongeng nggak ada isinya. Ada nggak penceramah begitu? Ada banyak. Yang nulis juga banyak. Nulis nggak tahu. Kayaknya hidupnya dia buat nulis tuh siang malam media sosial. Tapi nggak ada isinya. Nggak ada isinya. Kita tahu kok dia seorang dokter nggak nulisnya segala macam ditulis sama dia. Nggak ada isinya sama sekali. Kalau dia sebagai seorang dai, seorang yang berilmu, bagaimana dia bisa memberikan manfaat kepada umat? Hatta satu kalimat. Tapi ketika dinuliskan panjang, orang nggak paham apa isinya. Sikat orang sini, sikat orang sini. Manfaatnya apa buat umat? Buat dia nggak manfaat, buat umat nggak manfaat. Kita seorang dai harus bisa memberikan manfaat kepada umat, hatta dengan sepotong kalimat. Kata Nabi SAW, khairun nas yanfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat buat orang lain. Yang paling manfaat dari semua manfaat ilmu. Ada nggak kita berikan ilmu kepada manusia ini yang bermanfaat buat umat? Harus. Yang tadi saya jelaskan ini manfaat atau tidak? Anda harus pahami. Saya jelaskan tentang ilmu yang bermanfaat. Tadi sampai poin yang keberapa? 4. Yaitu sampai al-faham. Kita harus paham. Makanya kita kalau nggak paham tanya. Kata Allah dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada orang yang berilmu. Kalau kamu tidak tahu, tanya. Kemudian yang kelima. Yang kelima, ilmu dicatat. Yang mencuru nyatat Nabi SAW. Makanya antum setiap kajian bawa buku. Yang pertama ini, mushaf Al-Quran. Penting nih. Nih, mushaf Al-Quran dibawa. Kemudian buku panduannya yang kita mau kaji nih. Dibawa nih. Yang kita mau kaji. Kemudian catatan. Bawa catatan. Masa nggak ada catatan atau apa buku? Catat. Yang menyuruh Rasulullah SAW. Kata Nabi SAW. Qayyidul ilma bil kitabah. Ikat ilmu dengan tulisan. Nabi yang suruh SAW. Ikat ilmu dengan tulisan. Jangan bengong aja begini. Mau ngapain? Mau ngaji, mau bengong. Tulis. Qayyidul ilma bil kitabah. Sampai Anas bin Malik, perawi hadis ini. Sahabat Nabi radhiyallahu anhu arda. Qayyidul ilma bil kitab. Ikat ilmu dengan tulisan. Dan riwayatnya sahih. Dimasukkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Jami' Shaghir. Ikat ilmu itu dengan tulisan. Ditulis, dicatat. Ilmu dicatat. Makanya para ulama ahli hadis, kenapa ilmu itu sampai sekarang ini terpelihara? Dicatat oleh para ulama hadis. Di samping mereka hafal, ditulis. Kita nggak akan tahu Sahih Bukhari kalau Imam Bukhari nggak nulis Sahih Bukhari. Dia hafal 500.000 hadis dengan sanadnya. Imam Ahmad hafal 500.000 hadis dengan sanadnya. Hafal. Kemudian dimasukkan dari hafalan dia hanya cuma berapa ribu aja dalam Sahih Bukhari. Yang ratusan ribu, nah itu hafalan aja. Ditulis. Kita bisa tahu kitab itu barokah. Yang kedua setelah Al-Quran. Dicatat. Maka Nabi menyuruh sahabat mencatat. Nabi yang suruh untuk mencatat. Qaidul ilma bil kitabah. Sampai Nabi mengatakan kepada Abdullah bin Amr, uktub. Ketika Abdullah bin Amr kan nulis semua. Yang Nabi sabdakan, ditulis. Yang Nabi kerjakan, ditulis. Orang-orang musyrikin bilang, kamu nulis apa yang Nabi sampaikan. Nabi yang sampaikan kadang-kadang dia
dalam keadaan ridho, dalam keadaan marah. Akhirnya Abdullah bin Amr ngadu kepada Nabi, Rasulullah, orang-orang musyrikin ngomong begini. Apa kata Nabi? Uktub, fa walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yakhruju min illa haqq. Kata Nabi. Tulis. Demi Allah yang diri Muhammad di tangannya. Tidak keluar dari mulutku kecuali kebenaran. Tidak keluar dari mulutku kecuali benar. Seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak keluar dari Nabi. Yang dibicarakan oleh Nabi, yang disampaikan Nabi. Tidak keluar, bukan wahyu dari Allah. Bukan hawa nafsu. Wa ma yantiqu anil. Beliau tidak berkata dari hawa nafsunya. Melainkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Catat, tulis. Yang suruh Rasulullah SAW. Kemudian kita catat, kita akan murajaah nanti di rumah apa yang kita catat. Kemudian yang keenam diamalkan. Ilmu ini untuk diamalkan, bukan koleksi ilmu. Banyak orang koleksi ilmu. Ilmu diamalkan. Jadi kita tahu nih belajar ilmu untuk diamalkan. Makanya Allah selalu menyebutkan dalam Al-Quran tentang iman, tentang ilmu. Setelah itu apa? Amal. Iman, ilmu, amal. Selalu Allah sebutkan dalam Al-Quran. Yang antum sudah hafal semua, bapak ibu sudah hafal semuanya. Wal asri innal insana fi khusr illa alladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sungguh-sungguh manusia dalam kerugian. Sungguh-sungguh manusia sungguh-sungguh dalam kerugian. Kecuali orang beriman dan beramal saleh, saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Iman amal saleh. Kalau disebutkan iman amal saleh, mesti ada ilmu di situ. Karena nggak mungkin orang bisa melaksanakan amal saleh tanpa ilmu. Sebab kata Imam Ibnu Qayyim, al-ilmu imamul amal. Ilmu itu imamnya amal. Al-ilmu imamul amal. Ilmu itu imamnya amal. Kemudian kita mengamalkan lagi, diperintahkan oleh Allah banyak dalam Al-Quran. Surga disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang melakukan amal saleh. Tilkal jannatul lati urithumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang diwariskan kepada kalian dengan sebab apa yang kalian amalkan. Apa yang kalian amalkan. Amal. Kemudian dalam hadis banyak lagi. Saya bawakan satu hadis ya. Ini hadis ini sering saya bawakan hadis ini. Kalau antum sering dengar TV atau radio Roja, ini sering saya sampaikan hadis ini. Tapi saya ulangi di sini supaya antum ingat. Nabi pernah bersabda SAW. Tolong dengarkan baik-baik semuanya. Jangan ada yang tidur. Ini majelis ilmu, bukan tempat tidur. Tolong dengarkan baik-baik. Nabi bersabda SAW dalam hadis yang sahih, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya, dari sahabat Abu Barzah Al-Aslami. Nabi bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an umrihi fima afna wa an ilmi fima fa'ala wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqah wa an jismihi fima abla. Kata Nabi SAW, tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba di hari kiamat nanti sampai Allah menanyakan kepadanya tentang 4 perkara. Yang pertama Allah tanya tentang umurnya. Ingat, umur yang pertama. Dihabiskan buat apa umur itu? Yang kedua akan ditanya tentang ilmunya, diamalkan atau tidak? Ilmunya diamalkan atau tidak? Yang ketiga, hartanya. Dari mana dia peroleh dan kemana dihabiskan? Harta itu dari mana dia peroleh dan kemana dihabiskan harta itu? Dan yang keempat tentang jasadnya, tentang tubuhnya, tentang lelah dan letihnya. Untuk apa dia? Wa an jismi fi ma'abla. Akhrajahu Tirmidzi wa qala Tirmidzi hadza haditsun hasanun sahih. Hadis ini diriwayatkan Tirmidzi dan Tirmidzi kata hadis ini hasan sahih. 4 ditanya.
Yang pertama ditanya tentang apa? Umur. Berarti kalau bicara soal umur, bicara soal apa? Waktu. Waktu. Saya tulis buku judulnya Waktumu dihabiskan untuk apa? Waktumu. Akan ditanya oleh Allah waktu kita. Untuk apa? Waktu kita. Habis waktu kita kadang-kadang untuk yang lain. Untuk ngobrol. Untuk jalan-jalan. Untuk yang gak bermanfaat. Banyak sekali waktu itu. Akan ditanya oleh Allah. Untuk apa waktu itu? Ya antum WA aja tuh. Baca media sosial akan ditanya tuh. Waktunya habis untuk apa? Semua akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Jadi waktu kita sangat berharga akan ditanya. Karena banyak manusia tertipu dengan dua nikmat. Pertama nikmat apa? Yang kedua, waktu luang. Siapa yang bisa bacakan hadisnya? Ini kan semua thalibul ilm nih. Yang paling depan nih penuntut ilmu. Masa nggak bisa bacain hadisnya? Ustadz deh, mana ustadz? Di sini ada berapa ustadz nih? Tolong bacain hadisnya. Masa nggak ada yang bisa? Allahumma sholli ala Muhammad. Wal faraq, na'am. Akhrajahu Al-Bukhari wa Abu Dawud wa ghairuhuma. Kata Nabi SAW, ni'matani maghbunun fima katsiru min nas as-sihhat wal faraq. Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengan dua nikmat itu. Apa? Nikmat sehat dan waktu luang. Banyak manusia tertipu. Sehat, waktu luang. Jadi akan ditanya oleh Allah yang pertama tentang umur. Artinya kalau tentang umur maksudnya tentang apa? Waktu. Dihabiskan buat apa? Akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Waktu kita ini kalau kita lihat banyak terbuang. Dari umur kita 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Banyak yang terbuang waktu kita. Untuk yang sia-sia. Bisa antum hitung deh. Dari mulai antum balik sampai sekarang ini. Waktu ibadah kepada Allah yang sedikit. Waktu ngaji yang sedikit. Yang banyak apa? Yang sia-sia. Sehari aja hitung antum sehari. Sehari. Kita ibadah sholat. Kalau betul-betul kita khusyuk tumanina. Paling 10 menit. 5 sholat cuma 50 menit. Baca Quran. Nggak sampai 1 jam. Ya, baru 10 menit udah ngantuk. Baca Quran. Apalagi yang kita lakukan? Bisa kita hitung. Nuntut ilmu cuma berapa jam? Sehari nggak sampai tiap hari kita. Baca buku yang bermanfaat. Yang terbanyak yang sia-sia. Itu sehari. Belum sepekan, belum sebulan, belum setahun. Berapa tahun waktu kita habis? Akan ditanya oleh Allah semuanya itu. Ini masih yang baik, belum lagi yang maksiat. Yang lakukan oleh manusia. Akan ditanya oleh Allah di hari kiamat nanti. Yang kedua akan ditanya tentang ilmu. Diamalkan atau tidak ilmu itu? Ilmu yang kita cari, yang kita tuntut, yang kita kaji, yang kita baca, yang kita pahami. Diamalkan atau tidak? Wa an ilmihi fima fa'al. Ilmunya diamalkan atau tidak? Makanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu mengatakan, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ini seorang ulama dari sahabat, kata beliau, ta'allamu fa idza 'alimtum fa'malu. Belajar kalian. Kalau kalian sudah belajar amalkan. Amalkan. Kemudian yang ketiga, harta kita. Wa an mali min aina iktasaba wa fima anfaqa. Harta ini dari mana diperoleh dan kemana dihabiskan? Harta ini dari mana kita? Dari yang halal atau yang haram? Dari yang syubhat atau yang lainnya? Akan ditanya, harta kita nih yang kita peroleh dari mana? Halal atau haram yang kita cari maisha ini? Kita cari nafkah ini halal atau haram? Makanya harus kita tahu halal atau haram. Ada juga yang nyari nafkahnya juga jelas haram, dia tahu tapi dia nggak mau tinggalkan. Atau syubhat. Atau yang lain. Termasuk juga apa? Minta-minta. Banyak penuntut ilmu atau ustadz yang suka minta-minta sama muridnya. Ada nggak? Ada. Minta-minta itu hukumnya haram. Merusak tauhid dia kepada Allah. Tauhid apa yang rusak? Rububiyah. Berarti dia nggak yakin bahwa Allah memberikan apa? Rezeki. Allah Khalik dan Allah Razik. Kenapa dia harus minta pada manusia? Kemudian menghinakan diri dia di hadapan manusia. Makanya orang yang minta-minta di hari kiamat nggak ada mukanya. Walaysa fi wajhi muzatun amin. Nggak ada mukanya nanti di hari kiamat. Dagingnya nggak ada. Tengkorak dia nanti di hari kiamat nanti. Banyak larangan-larangan. Seolah dia makan barang yang haram dengan dia minta-minta.
Kemudian merusak apa? Merusak orang lain. Karena orang lain terganggu diminta. Iya tidak? Atau dia suka nyumbang, suka sedekah, suka ngasih orang. Ketika diminta nggak siap dia untuk diminta. Mengganggu orang. Dia merusak dirinya, dia mengganggu orang lain. Yang pertama kali dia, ketiga apa? Merusak apa? Tauhid dia kepada Allah Ta'ala. Makanya ini termasuk dia dari hasil yang apa? Yang haram. Makanya kita maisha ini harus jelas. Dari yang halal atau dari yang haram. Kemudian untuk harta dua. Setelah kita dapat, kita cari, kemana dihabiskan? Dihabiskan untuk apa? Untuk membantu yang baik, bangun masjid, bangun pondok, membantu dai-dai yang susah, membantu orang-orang belajar yang memang nggak mampu. Dia di pondok umpamanya, dia nggak mampu, kita bantu dia. Atau untuk yang haram, maksiat. Atau untuk yang bid'ah. Nggak boleh kita bantu acara-acara bid'ah, nggak boleh. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Nggak boleh kalian tolong melakukan perbuatan dosa dan permusuhan, nggak boleh. Acara-acara bid'ah nggak boleh kita bantu. Kemudian yang keempat akan ditanya oleh Allah. Ini masalah yang ketiga, ini masalah harta ini merupakan fitnah yang besar bagi umat ini. Harta ini fitnah. Harta banyak manfaatnya, tapi harta juga merupakan fitnah. Maka Nabi bersabda SAW, Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat ada fitnah, fitnah umatku dalam masalah apa? Harta. Kemudian pertanyaan yang keempat akan ditanya, capeknya kita ini, lelah letihnya untuk apa? Kalau capeknya, lelahnya, letihnya untuk sholat, untuk ibadah, untuk bangun di tengah malam tahajud, untuk membantu orang-orang yang susah, menolong orang-orang fakir, membantu orang tua kita. Wajib itu membantu orang tua, wajib anak berbakti pada orang tua. Kita capek lelah untuk kebaikan. Untuk membantu orang-orang yang susah, berpahala. Tapi ada orang yang seperti menuntut ilmu, juga lelah, capek. Dakwah juga capek, lelah. Tapi kalau dia lakukan karena Allah, dapat ganjaran. Tapi ada orang capek lelahnya untuk main-main, untuk jalan-jalan, untuk maksiat, untuk yang lainnya. Ini sia-sia. Akan ditanya oleh Allah. Ada orang kalau bikin acara apa aja, itu mesti sampai begadang kan dia. Capek lelah tapi sia-sia. Apakah acara bid'ah, atau acara syirik, atau acara yang lainnya. Kita nggak boleh ikut dalam acara-acara kesyirikan atau bid'ah, nggak boleh. Nggak boleh ikut partisipasi, nggak boleh. Sama sekali. Sebab Allah sudah mengatakan wala ta'awanu 'alal itsmi, jangan kalian telah melakukan perbuatan dosa dan permusuhan. Jelas yang 4 pertanyaan ini. Makanya kita kembali tadi. Poin yang tadi sampai ke berapa tadi? Tentang adab dalam thalabul ilmi yang keberapa? Yang ke-6. Yang ke-6, ilmu ini untuk diamalkan. Itu yang antum ingat, bahwa ilmu untuk diamalkan. Bagaimana bentuk pengamalannya? Pengamalannya seperti dijelaskan tentang tauhid. Bagaimana kita meningkatkan tauhid kita kepada Allah Ta'ala. Sehingga kita tidak bergantung kepada manusia, hanya bergantung kepada Allah. Allahus Samad. Bagaimana takut kita hanya kepada Allah, tidak kepada manusia. Ada orang ngaji, tapi takutnya kepada atasannya. Berarti nggak manfaat ngajinya, nggak bisa diamalin pengajiannya. Atasannya sebagai apa bagi dia? Tuhannya dia. Ada nggak yang seperti itu? Ada. Sehingga apa aja yang wajib, bahkan yang sunnah nggak boleh dilaksanakan. Gimana atasannya? Nggak boleh dalam Islam. Kita bagaimana melaksanakan ini bebas kita. Karena tujuan kita diciptakan Allah, kita akan menjadi hamba Allah. Makanya di antara manfaat tauhid, insya Allah nanti besok kita bahas. Besok kajian kita tentang tauhid. Membebaskan kita dari perbudakan manusia, hanya ibadah kepada Allah. Ini tauhid kepada Allah. Kita nggak bisa ditekan oleh siapapun juga. Bebas untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Itu yang harus kita camkan itu. Takut kita kepada Allah. Tawakal kita hanya kepada Allah. Mengharap kita kepada Allah. Tidak kepada manusia. Baru pengajian itu bermanfaat. Saya ingin pengajian ini bermanfaat. Ya kita nuntut ilmu sekian lama. Tapi kita masih menjadi budak manusia. Ya bisa. Kita hamba Allah bukan budak manusia. Kita hamba Allah. Kita merdeka untuk ibadah hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Tapi sekarang atasannya,
kepalanya, ditakuti oleh dia. Gimana imannya dia, di mana imannya dia, di mana tauhidnya dia, di mana ilmunya dia ngaji. Nggak ada manfaat. Harus diperhatikan sebagai orang yang bertauhid. Bahkan ada juga orang yang udah ngaji kalah sama istrinya. Ada nggak itu? Allahul musta'an, la haula wala quwwata illa billah, tanda kiamat aja. Takut sama istrinya, takut. Ya Bu, samina wa atona. Ini kejadian, katanya udah ngaji. Istrinya alhamdulillah juga udah ngaji pakai cadar. Kok suaminya takut? Gimana manfaat? Nggak manfaat ngajinya, nggak manfaat. Kalau Allah mengatakan dalam Al-Quran, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Kata Allah dalam surah An-Nisa ayat 34. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa', laki-laki pemimpin wanita, laki-laki yang mimpin, bukan wanita. Yang sekarang mimpin banyak wanita. Hatta panitia pengajian siapa? Ibu-ibu, la haula wala quwwata illa billah. Bapaknya kemana? Laki-laki pemimpin, bukan perempuan. Ini Allah yang berfirman. Makanya kan antum lihat masa Nabi SAW, nggak ada yang muncul perempuan, yang muncul laki-laki. Laki-laki. Nabi bawa istrinya tapi nggak muncul. Setelah Nabi wafat, mereka sebagai ummahatul mukminin, ibunya kaum mukminin. Kalau ibu kaum mukminin biasa menyampaikan hadis kepada para sahabat. Kalau sekarang tidak. Laki-laki takut. Gimana antum ngaji nggak? Lah praktek amalnya gimana kok takut bawa perempuan? Ini nggak benar dalam Islam. Sampai mau sedekah, Bu, saya mau sedekah, Bu. Ya Allah ya Rabbi. Kok sedekah bilang sama istri? Istri yang wajib bilang sama suami kalau dia mau sedekah. Kok suami bebas? Dia mau sedekah. Nggak perlu lapor kepada istri. Istri harus izin sama suaminya. Ini banyak hal-hal yang kadang-kadang kok seperti itu udah ngaji. Mesti kan nggak bisa seperti itu. Dia mesti ngatur istrinya untuk taat, untuk tunduk kepada hukum Allah, tambah takut kepada Allah. Dia tahu tentang azab kalau dia durhaka pada suaminya. Yang paling banyak masuk neraka kata Nabi siapa? Wanita. Kenapa masuk neraka mereka? Karena kufur kata Rasulullah pada suami. Hadis yang sahih dari Imam Bukhari dan Muslim. Kan kata ngaji. Ini hadis Bukhari Muslim. Ngaji. Yang paling banyak masuk neraka kata Nabi, perempuan. Kufur. Kepada siapa kami kufur ya Rasulullah? Kepada suami. Suami. Tidak terima kasih dia kepada suaminya. Tidak syukur kepada suaminya. Laim. Tidak tahu budi kepada suaminya. Maka ini harus dipraktekkan dong. Udah ngaji, praktekkan dong. Amalkan. Itu ngaji. Banyak kalau kita lihat dalam kehidupan ini. Begitu juga tentang sholatnya. Itu udah ngaji. Laksanakan sholat. Berjamaah. Wajib laki-laki berjamaah. Wajib laki-laki berjamaah. Dan di masjid tempatnya. Begitu juga yang lain juga. Banyak hal-hal yang kita harus betul-betul memperhatikan. Kita praktekkan ini. Amal soleh. Amal-amal soleh ini banyak. Ribuan amal soleh. Yang bisa kita lakukan. Dan mudah. Karena syariat Islam semuanya mudah. Jadi itu harus kita laksanakan. Di dalam rumah tangga kita betul-betul kita praktekkan. Kemudian yang ketujuh, dakwah. Kalau kita udah tahu, udah belajar nuntut ilmu, ya dakwakan. Dakwah pertama kali kepada siapa? Keluarga. Bukan orang lain, keluarga. Sebab Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai yang beriman, jaga diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Keluarga dulu. Kita selamatkan keluarga kita. Ajarkan dia tentang agama. Ya selamatkan keluarga kita dari api neraka dengan mengajarkan dia tentang agama. Makanya kata Ali bin Abi Thalib ketika menafsirkan ayat ini, alimu anfusakum al khaira wa adibuhum. Alimu anfusakum wa ahlikumul khaira wa adibuhum. Ajarkan keluarga kamu, istri kamu, anak kamu, al khaira kebaikan, wa adibuhum, ajarkan adab kepada mereka. Sekarang bapak ngajarkan enggak kepada istrinya? Suami-suami ngajarkan kepada istrinya? Enggak. Kalau tidak, ya bawa dia ke majelis ilmu untuk paham tentang agama. Paling tidak suami itu harus bisa baca Al-Quran. Ada sebagian suami nggak bisa baca Al-Quran, ini aib.
Belajar Quran bisa kok dalam 1 bulan. Untuk bisa bacanya ya. Sebulan bisa. Kalau nggak bisa 2 bulan, harus bisa baca Al-Quran. Kemudian tahu dia tentang isi Al-Quran itu apa. Baca dari mulai awal sampai akhir. Ajarkan dia tentang agama. Sholat, harus tahu dia tentang sholat. Gimana sholat. Dan yang lainnya. Harus paham tentang agama dia. Kalau nggak dosa suaminya. Makanya Nabi, pertama kali Nabi mendakwakan kepada semua keluarganya. Allah perintahkan ketika pertama kali Allah menyuruh Nabi dakwah, Allah turunkan ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, ancam keluarga kamu yang terdekat, ancam keluarga terdekat. Diancam mereka kalau kalian tidak taat, tidak beriman, neraka. Kalau kalian taat masuk surga. Itu ancaman. Maka yang sering Nabi ingatkan kepada para sahabat tentang surga dan neraka. Itu dakwah, itu harus terus diingatkan. Biar orang itu betul-betul paham bahwa hidup kita buat akhirat, buat surga. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari, sesungguhnya yang pertama kali turun dari ayat Al-Quran, Allah mengingatkan kepada kita tentang yudzakiruna bil jannati wan nar. Allah mengingatkan kepada kita tentang surga dan neraka. Surga, neraka, surga, neraka. Belum ada ayat hukum, belum ada. Belum ada larangan minum khamar, belum ada. Surga, neraka, surga, neraka. Bagaimana orang mentauhidkan Allah? Itu diingatkan. Kata Aisyah, kalau pertama kali dilarang jangan minum khamar, orang akan minum khamar. Kalau pertama kali dikatakan jangan zina, mereka akan berzina. Tapi dulu tentang tauhid, diingatkan tentang surga mereka. Sampai sudah kuat mereka, baru di Madinah dilarang tentang khamar itu. Jadi ada tahapan. Nah, kita ingatkan istri kita dulu. Wajib tentang sholatnya, tentang tauhid, tentang larangan mereka syirik, jangan sampai mereka kedukun. Itu diingatkan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, maka kepada istrinya, ketika istrinya ada orang yang datang membawa apa? Jimat. Jimat, ada gantungan di sini. Langsung diambil maksud diputuskan. Diputuskan. Karena dia wajib menjaga apa? Istrinya dan anaknya dari api neraka. Diingatkan bahwa ini akan melemahkan kamu. Dan dibawakan hadis inna ruqa wa tama'ima wa tiwal syurqan. Sungguh ruqyah, jimat-jimat dan tangkal-tangkal syirik. Jadi harus diingatkan. Nggak bisa dibiarkan keluarga. Tiap hari kita pantau keluarga kita ini gimana. Benar apa tidak ini. Ibadahnya kepada Allah. Sholatnya dan yang lainnya. Ini banyak orang tuanya ngaji ke masjid, anaknya nggak tahu kemana. Istrinya nggak tahu kemana. Ini gimana dakwah kepada keluarga. Ini adab dalam thalabul ilmi kita. Sehingga apa? Manfaat ilmu itu. Kita ingin manfaat ilmu kita. Banyak orang nggak manfaat. Ilmunya dia belajar, tapi istrinya nggak manfaat. Anaknya nggak manfaat. Saya pikir cukup sampai di sini. Wassallallahu Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.